Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalani proses perkuliahan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Firman dan rekan saya Nur Hadianti, selanjutnya Risnawati June dan Andi Dinar. Judul tugas kami ialah tentang fungsi, karakteristik dan klasifikasi media pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya sekaligus pemateri, Andi Dinar. Baik, terima kasih sebelumnya pada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya, memberikan saya waktu. Terima kasih juga kepada teman-teman sama dosen yang telah mempercayakan kami selaku memberikan kami kepercayaan untuk membahas fungsi, karakteristik, dan klasifikasi media pembelajaran. Mungkin sebelumnya sudah dibahas oleh saudara Rijal tentang pengertian media pembelajaran dan peran media pembelajaran. Mungkin di sini akan saya ulangi yang dimaksud dengan media pembelajaran itu apa sih. Jadi kita langsung masuk saya dengan di materi pertamanya. Standar kompetensi kita yaitu mahasiswa dapat memahami konsep media pembelajaran secara teori dan praktik. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami fungsi, klasifikasi, dan karakteristik media pembelajaran. Itu standar kompetensinya kita. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh saudara Rijal, tapi di sini saya akan tegaskan lagi karena kita belajar media pembelajaran seharusnya walaupun kita sudah tahu, tapi kita harus mengingatnya kembali. Media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audien atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Atau penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan audien untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya di sini yaitu media pembelajaran saya akan jelaskan sedikit, yaitu suatu yang dapat menyalurkan antara siswa dan guru. Mungkin kemarin yang saudara Rijal mungkin yang dibilang kabel, yang dibilang saudara siapa kemarin yang dibilang pipa, contohnya seperti itu, yang dapat menyalurkan kepada siswa-siswanya. Selanjutnya langsung kita masuk intinya. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian materi atau pesan dalam bentuk visualisasi yang jelas sehingga pesan tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Selanjutnya, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. Yang selanjutnya, memberikan stimulus dan rangsangan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Selanjutnya, dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Mungkin di sini saya akan menerangkan secara rinci atau memperjelaskan apa sih yang dimaksud dengan memperjelas penyajian materi atau pesan dalam bentuk visualisasi yang jelas sehingga pesan tidak terlalu bersifat verbalistis. Jadi tugasnya seorang guru dalam menyampaikan pelajaran itu harus ada alat peraga ataupun contoh-contohnya sehingga materi yang disampaikan tidak terlalu baku, tidak terlalu kaku. Jadi dapat dipahami.
Contohnya saja kita memikirkan, kalau dengan perkataan ataupun dengan gambar mungkin agak beda dengan gunung. Misalnya kita menjelaskan tentang pegunungan atau tentang penghijauan di gunung. Jadi yang kita sampaikan di situ gambaran gunung sehingga siswa atau pelajar dapat memahami secara langsung. Jadi tidak terlalu kaku, maupun dengan perkataan sekaligus dengan gambaran. Selanjutnya mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Di sini yang dimaksudkan yaitu terbatasnya ruang di sini yaitu guru harus dapat menggunakan atau mempergunakan, memfungsionalkan ruang atau waktu dan daya indera. Inderanya di sini seluruhnya. Walaupun tidak mempunyai LCD ataupun tidak mempunyai laptop, komputer atau alat barang elektronik lainnya, guru dapat memberikan contoh atau media pembelajaran yang model lain. Media pembelajaran kan tidak harus dengan LCD, kalau gitu ya. Begitu. Jadi dengan spidol ataupun dengan kapur itu kan sudah termasuk media pembelajaran. Selanjutnya, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. Jadi pengalaman manusia yang sebelumnya masih terombang-ambing, abstrak di sini masih abstrak itu angel, tidak jelas. Jadi menjadi konkret yang nyata. Selanjutnya memberikan stimulus dan rangsangan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Nah, stimulus di sini kan sudah kita pelajari di mana? Di psikologi perkembangan ya. Nah, stimulus itu apa yang dimaksudkan stimulus? Jadi stimulus itu rangsangan atau yang membuat kita berpacu untuk menjadi aktif. Gitu ya. Terus yang selanjutnya dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Jadi tujuan ini media pembelajaran di sini dapat meningkatkan prestasi belajar. Jadi itu dapat memicu, dapat memberikan semangat. Oh, ini loh. Gitu. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran yang kita harus mengerti dulu itu yang dimaksud klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu apa? Bukan kayak golongan-golongan begitu. Kelompok ya, bisa jadi kelompokan, bisa golongan, bisa jadi geng, kayak begitu. Klasifikasi tumbuhan, klasifikasi gitu. Jadi klasifikasi media pembelajaran itu di sini yang pertama ada yang saya pelajari di sini ada 5. Yang pertama media berbasis cetakan, terus media berbasis visual, selanjutnya media berbasis manusia, media berbasis komputer, dan media berbasis audio visual. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran menurut Arif S. Sadiman 1986 bahwa klasifikasi media, karakteristik media, dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Jadi kalau kita sudah sudah tahu klasifikasinya, karakteristiknya, selanjutnya karakteristik. Yang namanya klasifikasi dan karakteristik itu tidak bisa dipisahkan. Begitu Saudara Rijal? Ya, terima kasih. Jadi media berbasis cetak. Jadi di sini kita akan bahas secara rinci, secara satu persatu, bukan langsung secara kelompok. Begitu Saudara Dedet? Yang mengantuk Saudara Dedet?
Mungkin di sini saya akan jelaskan. Yang dimaksud dengan media berbasis cetakan, baik media berbasis cetakan. Ya, yang dimaksud media berbasis cetakan mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Saudara Rijal, tapi di sini mungkin saya akan menekankan kembali, yaitu media berbasis cetakan yaitu yang dimaksud dengan bentuk cetakan seperti contohnya buku. Kalau media berbasis visual yaitu di sini media berbasis contohnya gambar meja, gambar LCD, gambarnya DDL dan lain-lain. Terus media berbasis manusia. Kalau media berbasis manusia di sini yaitu contoh peragamnya manusia itu sendiri. Jadi tergantung cara penerangannya guru bagaimana menyampaikan salur ilmunya dengan peraga. Kalau media berbasis komputer, serasa semuanya sudah paham. Kalau media berbasis audio visual, itu sudah contohnya kayak televisi. Jadi ada gambar, ada suara. Gitu. Kalau audio kan suara. Kalau visual kan gambar. Jadi digabungkan audio visual gambar suara. Baik, mungkin demikian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Ya, demikianlah penyajian materi dari kami. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab.